warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Welcome back again in my channel. It's Daniel here. Today guys, I'm going to meet with one of my good friends actually, and she is actually inside already. She's an amazing person. She worked before with me in the resort, but now she became like an international flight attendant, and I would like to share everything that she has, and then she's just an amazing person. So I know that this video is gonna be a little bit different with the other video that you have watched so far. That's because, you know, this time it's about sharing experience, and if you guys actually read my vlog, it's also about education, traveling, and experience. So this time in this video, it's about sharing experience. I'm currently in the greenhouse right now. So the greenhouse is one of the good cafe here in Canggu. For those who actually plan to go to Bali, come on over here. It's so beautiful, it's so cozy, the interior design is so beautiful inside. So come follow me. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Lu ya, dari kemarin, kayaknya bulan kemarin dia bilang masih di luar negeri. Abis itu kemarin dibilang Makassar, sekarang tiba-tiba di Bali. Di Bali ya, kaget gue cuy. Lu nggak infoin gue lagi, tiba-tiba di Bali, ayo jalan. Finally ketemu ya. Oke, guys, as I said before, nah ini gue kenalin teman gue, Karina. Karina itu adalah salah satu international cabin crew yang sekarang kerja di Kangguru Airlines. Right, so seperti judul di video ini, jadi kita bakalan sharing tentang pengalamannya si Karina. Karina adalah salah satu teman baik aku waktu di resort dulu. Jadi kita sempat bareng kerja dulu ya, Beb ya, waktu di resort itu. Because it was really amazing to know that you have a good friend who actually succeed and then get her career. Right now, let's do this actually. So, udah berapa lama lo di Kangguru Airlines ini? Di Kangguru Airlines hampir kurang lebih setahun. Jadi hampir setahun gitu, bulan November kemarin gue startnya gitu. What do you think, Beb, tentang company ini? Is it good company? It's really responsible with the staff ya? Actually benar-benar very comfort kalau buat aku ya gitu. Karena ini aku kan baru pertama kali kerja di istilahnya maskapai luar ini, Kangguru Airlines gitu kan. Dan gue ngerasain kayak, oh ternyata gini ya kerja di luar gitu. Walaupun banyak plus minusnya gitu, tapi secara kerja gue seneng banget karena timnya itu solid gitu loh, dan gue senangnya lebih memanusiakan gitu ya. Betul. Walaupun gue nggak bilang di Indonesia itu jelek ya, nggak. Cuman gue lebih ke preference aja sih, kalau gue lebih prefer untuk kerja di luar. Udah nyaman ya. Wah, ada di luar. Nah, Nin, terus selama lu jadi cabin crew nih, udah ke mana aja? Ke negara kemana aja? Udah pernah ke Jepang belum? Ke Jepang udah, Osaka, gue pernah ke Bangkok, terus gue pernah ke Aussie, udah pasti lah ya. Terus baru itu aja sih kalau gue. Tapi kalau umpama di Aussie, lu udah pernah ke daerah Aussie kayak Melbourne, Sydney, udah pernah? Udah dong, udah pernah. Gue pernah ke Melbourne sih udah paling sering ya. Melbourne, Sydney, terus Cairns. Oh. Setelah itu pernah dapat Gold Coast juga. Setelah itu belum lagi sih. Pengen sih keliling-keliling Aussie gitu, cuma belum dapat waktu. Yang paling berkesan di Aussie di bagian mana? Yang paling the most favorite city? Kalau gue Melbourne ya. Melbourne ya. Karena kan kalau di Indo tuh panas ya, Shay. Di sana dingin banget ya. Kan dingin banget gitu, dan gue tuh suka banget sama tempat yang dingin gitu loh. Betul. Tapi orang-orang bilang kan Melbourne itu kayak unpredictable city gitu kan, Beb? Iya, jadi cuacanya cuacanya nggak nentu ya. Gitu. Itu sih yang bikin lu tahu nggak, gue pertama kali di Melbourne itu ya. Mungkin karena gue kan alergi dingin ya. Sebenarnya gue alergi dingin, tapi gue suka dingin gitu kan. Nah, nyampe sana gue kaget kan. Sedingin ini gitu loh. Gue pikir cuman dingin-dingin biasa gitu yang kayak di puncak gitu kan. Ternyata nyampe sana kulit gue langsung kayak bintik-bintik gitu. Nah, gitu. iya sih. Bener-bener kayak allergy reaction ya. Gitu.
berkering terus kayak bersisik kayak apa tapi gue seneng gitu loh, seneng di sana karena gue seneng dingin gitu. Wow, lu kalau umpama waktu dapat training nih di cabin crew ini, lu harus bayar nih untuk trainingnya atau gimana sih? Jadi awalnya lu bisa dapat karir lu di Kangguru Airline ini awalnya gimana? Sebenarnya logikanya kalau kita mau kerja di suatu company nggak cuman maskapai aja sih. Gue rasa sih nggak usah bayar training ya seharusnya, karena logikanya kan kita mau kerja sama mereka dong gitu, harusnya nggak bayar. Cuman kalau misalkan ada yang meminta bayaran, I don't think so right. Iya, gue rasa mending jangan deh. Kalau gue ya, kalau gue bilang gitu, karena di mana-mana pun namanya juga kita kerja di suatu kita company, butuh duit ya kan? Kita yang kerja sama mereka, kita di training sama mereka, jadi kenapa kita ngeluarin uang gitu? Kalau gue sih gitu. Sekolah pramugari pun nggak masalah gitu, nggak masalah kalau misalkan punya uang lebih, nggak masalah karena kan sekolah bayar kan. Cuman kalau gue pribadi, gue pun nggak sekolah gitu loh. Terserah sih sebenarnya mau sekolah nggak apa-apa, kalau nggak sekolah juga nggak apa-apa gitu. Cuman kelebihannya memang kalau sekolah kan memang udah ada ilmunya sebelum training gitu kan. Itu aja sih bedanya. Tapi kalau misalkan nggak mau sekolah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nih ya, kita berdua apply ya. Kita berdua apply. Dia udah keterima loh. Tapi dia duluan berangkat. Nah, dia masuk batch 3, gue batch 4. Nah, batch 4 but somehow like mungkin itu bukan takdir gue dulu ya saat ini. Jadi gue batch 4 dan masa pandemi bla 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 bla, banyaklah kendalanya waktu itu, makanya dia berangkat duluan and I was really excited to know her progress ya guys, because Karina ini, for your information, she was a hostess in restoran, ya nggak Den? Tapi she has a high dream dan she believe in herself that when she put the hard work, she can do anything. Harusnya dia awal tahun ya? Awal tahun Februari. Karena katanya sih as per Kangguru Airline itu mereka bilang kalau harus ada 2 aircraft ya Beb ya. Airbus dan sama Boeing. Tapi karena corona gini ya begitulah ya. Jadi semuanya mengadat pemirsa. Makanya pemirsa dia ke Kangguru duluan, gua ke Kurdistan, terus baru balik ke sini. Terus dia ke Bali nggak ngomong lagi sama gue kan, sombong banget tuh. Dia kemarin bilangnya kesini kan padahal di Bali, gitu kan? Iya karena karena bukannya gitu, karena maksudnya gue sekarang fokus bahasa Jerman, which is gue juga ngurus. Saat itu gue juga ambil ngurus visa ke Kanada juga sih. Guys, I remember ketika waktu apa sih? Pas hari tes itu, for your information, so we actually have like 3 days test in that hotel. Hari pertama gue masih ingat banget itu kita pas langsung testing di badan gitu ya, we have to reach like 210 cm tip on 2 ya. 212 actually. 212. Nah itu tes pertama tuh, di situ udah banyak yang jatuh ya Nin? Udah banyak banget yang jatuh ya. Udah cutnya udah setengah ya Nin, 38 doang ya. Sebenarnya sih yang waktu gue ikut tes itu sebenarnya paling banyak gagal itu di renang sebenarnya. Di renang. Kalau yang mau ikut Kangguru Airlines itu wajib renang. Bisa berenang. Kemarin kan banyak tuh yang nanyain harus bisa berenang ya Kak? Harus kalau mau masuk Kangguru Airlines ya, karena nanti tesnya itu yang gagal tuh banyak banget di renang. Betul. Gitu. Dan satu lagi Beb, floating. Oh iya benar. Lu harus bisa floating. Satu lagi preparation harus. Dulu aku sempat ikut beberapa maskapai juga di Jakarta. Tahap pertama aku langsung gagal gitu. Dan tahu nggak kenapa alasannya? Itu sebenarnya sepele banget ya, cuman mungkin itu ngena di hati mereka gitu. Gue nama gue dipanggil nih. Terus gue disuruh masuk, terus gue langsung masuk duduk baru senyum. Nah harusnya kan ini buat tips aja sih kalau misalnya mau ikut rekrutmen gitu, pas masuk langsung bilang good morning atau good afternoon, jadi langsung greeting gitu. Jadi bagian dari manner ya Beb ya, betul ya. Attitude. Gue salahnya itu, jadi baru duduk, baru mata ketemu mata gue baru sapa gitu. Jadi gue langsung fail, gagal. Dan gue ngerasa itu juga sih Beb, waktu pas di Kangguru Airline ini, yang hari kedua itu sebelum renang itu kan ada deep interview, masih inget nggak? Deep interview. So that was a deep interview guys. Like basically if you guys afraid in deep interview,
You don't have to be though. But as I said, you have to prepare yourself. Karena background gue adalah hospitality, so maybe they will relate your experience and why do you wanna be cabin crew? What can you take from your experience gitu loh. Dan bener yang dibilang Nina tadi itu, pada saat dia masuk ke ruangan itu, ya mungkin dia bakalan menilai ya. Dan gue ngerasain itu pada saat gue masuk di ruangan itu, si interviewernya ini ngelihat dari atas ke bawah itu, dari pas kita jalan dari sana gitu loh, dia udah liatin kita. Nah pas sebelum gue duduk, gue nggak langsung duduk nih, gue langsung sapa dulu, how are you, bla 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 bla. Ada yang si bule sama yang orang Indonesia itu, dan dia liatin gue, terus habis itu dia senyum duluan, terus dia bilang oke, please have a seat, baru gue duduk. Oh, gue apa sih pengalaman gue ya, karena kan gue udah nyoba 3 kali di company yang berbeda, Middle East juga kan. Kalau pengalaman gue, ada beberapa rekruter yang dia tuh nggak mau jabat tangan gitu, kayak nggak mau touch gitu. Betul. Karena gue punya pengalaman seperti itu, jadi kalau mereka yang mau menawarkan duluan ya gue jabat tangan. Tapi kalau enggak tetap, but we have to still greeting to them, right? Tapi at least gue pas dari masuk gue udah kayak greeting, udah senyum gitu. Yang penting sih pas awal masuk, First impression. Kira-kira apa aja sih pertanyaannya? Oh, yang tadi udah pasti ya, kenapa pengen jadi cabin crew, terus kebanyakan sih kenapa mau kerja di company itu, terus sudah pastilah experience kalian ditanyain juga. Gue dulu sempet ngeremehin kerjaan Mugari ini karena gue ngelihat Mugari ini kok kerjanya gampang banget ya gitu, cuman jalan-jalan gitu kan, serve food, beverage, udah selesai. Gue dulu mikirnya begitu, ternyata banyak banget yang perlu dipelajarin gitu. Nah terus kenapa lo pengen jadi cabin crew, ayo? Oke, nah gue masih ingat banget nih, waktu hari kedua itu sebelum kita tes renang, gue ingat, dan gue sebenarnya udah persiapin ini sih, pertanyaan ini, guys. Honestly, ketika lu dikasih pertanyaan why do you wanna be a cabin crew, you have to be prepared in that, because there's so many people actually answer like this, and it's really mainstream. They answer like because I like to travel, I like to see the different places, I want to enjoy new experience, blah 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 blah. Man, itu sebenarnya menurut gue adalah jawaban yang sangat mainstream ya, Nin ya. Bagi teman-teman yang mau daftar nih airline apa aja, saran gue sih ya cari jawaban yang berbeda. Nah, tapi gue jawab kayak gini, Beb. Gue jawab waktu itu, dia bilang why do you wanna be a cabin crew? Because as a passenger perspective, that we just see the cabin crew just serving coffee and tea and that's it gitu loh. Nah pada saat gue jawab itu, gue masih ingat banget ekspresi muka dua interviewer gue itu mengernyit, mungkin sedikit kecewa ya pada saat gue bilang seperti itu. Tapi itu belum selesai, Beb. Gue bilang lagi bahwa however, I believe that there is something behind it gitu loh. Ada di balik itu ada sesuatu gitu loh, yang lebih daripada hanya sekedar serving kopi sama kue gitu loh ke passenger. Lu kalau umpama jadi hamba udara nih, lu udah keren, cantik-cantik gitu-gitu kan. Tapi kalau umpama lu tahu safety dan keren banget sih. Orang tua gue pun masih menganggap cabin crew itu adalah pekerjaan yang mudah gitu loh. Ada juga teman gue yang bilang, lo ngapain sih kerja di cabin crew, paling cuman duduk doang kan, cuman ngerumpi doang kan, tuh cuman serve coffee and tea. Itu dari pandangan passenger, dari pandangan lu pada. Gak semudah itu, Pulgoso. Semudah itu. Tidak ya. Jadi Mugari itu capek sebenarnya, kerjaannya capek. Dan jadi itu yang pengen. Dan lu harus tetap kelihatan. Ya betul. Grooming lu tetap harus. Tetap kata cantik, cantik and shiny. Itu yang pengen gue kasih tahu gitu ke orang-orang, sama teman-teman gue, sama orang tua gue, kalau itu tuh nggak gampang loh gitu loh. Nah, Nin, itu tadi tentang challenge-nya ya, jadi cabin crew. Kalau umpama teman-teman pasti mereka pengen tahu juga nih, kalau cuannya nih di cabin crew gimana sih, Nin? Ya kita kan, gue nyebutin gaji ini bukan pamer ya, sebagai motivasi tapi semua aja. Motivasi buat teman-teman ya. Buat motivasi aja. Itu tiap bulan nggak nentu. Jadi itu gaji itu ada gaji basic, ada layover, sama jam terbang. Iya. Nah. Jadi itu semua ada rate masing-masing ya? Iya. Okay. Jadi semakin lu sering terbang ya semakin gede juga gajinya gitu loh. Kalau lu jarang terbang ya ini juga. Iya. Jadi makanya tiap orang itu gajinya beda-beda. Kalau 20
nyampe lah 20 something. 20 ke atas. Ya, Bisa 20 dapat ke 30 atas. nggak nih? Bisa kalau rajin terbang. Tapi kan semakin rajin terbang semakin capek kan, Iya, gitu loh. capek. Kalau gue sih, gue nggak terlalu money oriented banget ya. Iya. Yang penting kalau gue istirahat cukup sih kalau gue ya. Dan buat gue juga seminggu 2 kali itu udah cukup banget. Selama kerja hal-hal yang berkesan dan tamu atau passenger yang mannernya dari level 10 sampai level 0 itu orang apa? Nationality-nya apa aja? Hampir semua sih passenger gue tuh bukan yang aneh-aneh ya. Iya. Maksudnya nggak ribet lah. Untuk menjelaskan ke mereka, kita sudah menjelaskan sih, tapi merekanya agak bandel, kadang suka pindah-pindah tempat duduk, terus gitu ya. nggak Nggak sabaran. kayak gitu aja sih. Cuman kalau yang paling berkesan itu justru dari Indonesia. Indonesia. Gue pernah ya. Well done Indonesia. Gue masih inget banget tuh waktu terbang dari Pasar Sydney. Jadi ada ibu-ibu, dia traveling sendiri kan. Iya. Jadi udah cerita nih. Iya. Terus dia ada order makanan ke gue lah gitu, makanan Oke. sama minuman. Order makanan, oke. Nah, si ibu itu nyamperin lagi ke gue, tapi dia nyamperin ke Geli. Ibu kalau mau order tinggal pencet aja bu, kasian ibu jauh, dia duduknya tuh paling ujung. Paling ujung. Paling ujung. Terus dia ngomong, enggak mbak, saya tahu mbak lagi capek gitu. Wow. Jadi saya sampein aja deh mbak, saya kasihan gitu. Jadi dia langsung kasih kartu kredit ke gue, terus dia ambil sendiri makanannya. Jadi gue tetap gue ambil ya, bukan ngambil di card langsung ya. Tapi Iya. gue kasih ke dia, terus pas gue bilang udah bu, nanti saya anter nggak apa-apa, saya tunggu di sini aja gitu. Jadi ternyata hal-hal kecil itu dia perhatiin loh. Iya. Dari raut muka gue, dia bilang iya mbak kelihatan mukanya capek gitu. Bener-bener aduh tersentuh gue, walaupun hal kecil gitu Iya. ya, tapi gue kayak oh ternyata ada juga nih yang Iya. perhatian sama gue kayak gitu. yang ngerti sih kan. Jadi untuk teman-teman terakhir nih, motivasi buat orang luar sana yang mereka berpikir bahwa aduh gue nggak ada background airline, gue nggak pernah gue nggak ada basic aviation atau apa-apa itu, aduh kayaknya gue nggak bisa ini, gue pengen banget mau jadi cabin crew tapi gue nggak ada background tuh. Kalau umpama lu dengar statement seperti itu dari orang-orang luar sana, what do you think about that? Dulu gue tuh juga pernah mengalami lah hal seperti itu ya gitu. Kayak yang lu tahu kan bokap gue sakit kayak Iya. gitu kan. Coba kalau gue langsung keterima gitu kan, gue nggak bisa ngerawat bokap gue. Betul. Kayak gitu. Coba kalau Gue dengar sih langsung itu. keterima, Yang iya. aduh, gue waktu itu di Erbil ya. Iya, lu Gue di Erbil, gue lihat story lu tuh di Instagram. Gue bilang aduh Nin, ini padahal dia barusan jadi cabin crew loh, awal-awal dia jadi cabin crew loh. baru awal banget. But she survived, she took care of her dad, so Iya, tapi kan dia udah gue tenang ini, ya, nah, udah tenang gue ya. seneng sih, maksudnya setelah tahu gitu, oh ternyata ada hikmah di balik musibah itu ya. Iya, Dan kayak di pesawat kalau ya. ngerasa gagal ya, nggak usah sedih, nggak usah khawatir, say. Gue Oke. pernah mengalami hal itu dan banyak juga kok yang pernah gagal, nggak cuma gue aja yang udah jadi pramugari pun banyak banget kok yang gagal gitu. Jadi nggak usah Minder, minder. nggak usah down lah Sedih ya. udah normal ya, sedih udah pasti, cuman harus tetap coba terus gitu. Kalau Anda gagal sekali, jangan sedih, saya gagal 5 kali say. 5 atau 6 kali gitu. 5 atau 6 kali. Kan ada teman gue yang 10 kali loh. Oke deh Nin, thank you so much for your time ya Nin ya. It's been a year, akhirnya kita ketemu lagi. Dan sebenarnya ini udah jauh-jauh hari waktu gua masih di Erbil sih, sebenarnya gua pengen banget ketemu sama lu. Karena sebagai teman ya, personally, pasti kalian juga pasti merasa senang kan ketika lu ada teman dan lu lihat teman lu itu progresnya like amazing lah ya. Thank you so much for watching this video and I hope you have a good day. Stay safe and see you in the next video. Bye.